Awal abad ke-16, Inggris diperintah oleh Raja Henry ke-8, raja muda yang tampan, cerdas, dan ambisius. Ia menginginkan kejayaan, kekuasaan, dan pewaris tahta yang kuat. Namun di balik kemegahan istana, tersembunyi kisah cinta yang akan mengubah nasib dua manusia dan seluruh kerajaan. Ini adalah kisah cinta dan kehancuran antara Raja Henry ke-8 dan Anne Boleyn. Anne Boleyn bukan wanita istana biasa. Ia lahir dari keluarga bangsawan kecil, tapi dibesarkan di Prancis, berpendidikan, berani, dan memesona. Ketika kembali ke Inggris, pesonanya menarik perhatian Raja Henry, yang saat itu masih menikah dengan Ratu Catherine dari Aragon. Henry terpikat sepenuhnya, tapi Anne berbeda. Ia menolak menjadi selir, sesuatu yang jarang dilakukan wanita di istana. Henry berkata, "Anne, engkau wanita yang tak seperti lainnya." Dan Anne menjawab, "Jika kau menginginkanku, jadikan aku ratu." Sejak saat itu, cinta Henry berubah menjadi obsesi. Ia ingin menikahi Anne, tapi gereja Katolik menolak memberi izin cerai dari Ratu Catherine. Demi cinta, dan demi keinginan memiliki pewaris laki-laki, Henry menentang Paus di Roma. Ia memutus hubungan dengan gereja Katolik, dan mendirikan gereja Inggris, The Church of England. Dengan satu keputusan itu, Henry mengguncang dunia Kristen. Demi Anne Boleyn, ia menantang kekuasaan tertinggi di dunia. Demi cinta, sebuah kerajaan terbelah. Tahun 1533, Henry dan Anne akhirnya menikah secara rahasia. Tak lama kemudian, Anne dinobatkan menjadi Ratu Inggris. Istana bersinar dengan pesta dan harapan baru. Dan ketika Anne melahirkan, seluruh negeri menahan napas. Namun yang lahir bukanlah pangeran, melainkan seorang bayi perempuan. Ia diberi nama Elizabeth. Henry kecewa, tapi Anne berkata lembut, "Anakku akan menjadi ratu besar suatu hari nanti." Tak ada yang tahu, kata-kata itu akan menjadi kenyataan. Tapi kebahagiaan mereka tak bertahan lama. Anne gagal memberikan pewaris laki-laki, dan Henry mulai bosan. Ia jatuh hati pada wanita lain, Jane Seymour. Di balik tembok istana, musuh-musuh Anne menyusun rencana. Mereka menuduh sang ratu berselingkuh, bahkan berkhianat terhadap raja. Henry yang dulu mencintainya sepenuh hati, kini berubah dingin dan kejam. Pada bulan Mei tahun 1536, Anne Boleyn ditangkap dan dijebloskan ke menara London. Tuduhannya, perzinahan dan pengkhianatan terhadap raja. Di hadapan pengadilan yang telah diatur, Anne bersumpah bahwa ia tidak bersalah. Namun semuanya telah diputuskan, keadilan akan dijalankan, kata Henry dingin. Anne hanya menjawab, "Semoga Tuhan mengampuni raja," karena ia tahu tidak apa yang diperbuatnya. Pagi hari, tanggal 19 Mei tahun 1536, Anne Boleyn berjalan ke tiang eksekusi di menara London. Ia mengenakan gaun abu-abu sederhana dan menatap langit dengan tenang. Di hadapan rakyat, ia berkata lembut, "Aku tidak menyalahkan raja. Semoga Tuhan memberkatinya." Algojo dari Prancis mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. Satu ayunan cepat dan diam menyelimuti udara. Anne Boleyn, ratu yang diangkat oleh cinta dan dijatuhkan oleh cinta yang sama, gugur di usia 35 tahun. Namun kisahnya belum berakhir. Dari darah Anne, lahirlah Elizabeth pertama, ratu terbesar dalam sejarah Inggris. Di bawah pemerintahannya, Inggris mencapai masa keemasan. Cinta Henry dan Anne mungkin berakhir dengan tragedi, tapi dari kehancuran itu, lahir kejayaan yang abadi. Sebuah kisah cinta yang benar-benar mengubah kerajaan. Awal abad ke-16, Inggris diperintah oleh Raja Henry ke-8, raja muda yang tampan, cerdas, dan ambisius. Ia menginginkan kejayaan, kekuasaan, dan pewaris tahta yang kuat. Namun di balik kemegahan istana, tersembunyi kisah cinta yang akan mengubah nasib dua manusia dan seluruh kerajaan. Ini adalah kisah cinta dan kehancuran antara Raja Henry ke-8 dan Anne Boleyn. Anne Boleyn bukan wanita istana biasa. Ia lahir dari keluarga bangsawan kecil, tapi dibesarkan di Prancis, berpendidikan, berani, dan memesona. Ketika kembali ke Inggris, pesonanya menarik perhatian Raja Henry, yang saat itu masih menikah dengan Ratu Catherine dari Aragon. Henry terpikat sepenuhnya,
Tapi Anne berbeda.